Ini cerita baru hari ini lebih hebat dari ini lebih hebat dari, pada hari perceraian saya tiba di pengadilan daerah dan melihat suami saya tidak datang sendirian. Dia membawa selingkuhan yang telah menghancurkan pernikahan kami. Mereka bahkan tidak mencoba menyembunyikan kemenangan mereka. Saya menandatangani surat-surat itu dalam diam. Tapi ketika panitera pengadilan bertanya apakah ada yang ingin saya tambahkan, saya mengeluarkan amplop dari tas saya. Sebelum kita mulai, beritahu kami dari mana Anda membaca. Kami harap Anda menikmati ceritanya. Siti tidak segera menyadari perubahan pertama pada Budi. Awalnya, itu adalah hal-hal kecil, jenis yang Anda lihat sekilas, tetapi langsung Anda singkirkan karena itu lebih mudah. Dia mulai pulang kerja lebih larut, bukan setengah jam, tetapi 1 jam, kadang-kadang 2 atau 3. Dulu, dia akan menelepon jika dia terlambat. Siti, saya masih di lokasi. Saya akan pulang dalam 40 menit. Buat kopi sekarang. Dia hanya masuk tanpa suara, menggantung mantelnya di lorong, masuk ke dapur, menuangkan segelas air minum, dan menghilang ke ruang tamu. Jika Siti bertanya bagaimana harinya, dia menjawab singkat, "Baik, seperti biasa, lelah," dan menutup pintu. Mereka tinggal di kondominium 3 kamar tidur di lantai 5 sebuah gedung pinggir kota standar di luar Jakarta. Bukan bangunan baru yang mewah, tapi juga bukan kompleks yang bobrok. Budi membelinya sebelum menikah saat dia bekerja sebagai mandor konstruksi, menabung dari setiap gajinya. Kondominium itu adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Dia melakukan renovasi sendiri, memilih ubin kamar mandi, dan merakit lemari dapur yang dia angkut dari gudang grosir. Ketika mereka menikah 8 tahun lalu, Siti hanya membawa 2 koper, sekotak buku, dan lampu meja dengan kap hijau yang dia simpan sejak masa kuliahnya. Lampu itu masih diletakkan di meja nakas di kamar tidur. Itu satu-satunya hal di seluruh kondominium yang benar-benar miliknya. 8 tahun. Siti kadang-kadang menghitungnya di kepalanya, secara mekanis, kebiasaan, tanpa emosi, seperti dia menghitung angka-angka di spreadsheet perusahaannya. 8 tahun adalah 2.920 hari. Sarapan bersama di mana dia minum kopinya dengan 2 sendok gula dan dia minum teh tawar. Malam-malam di depan TV, dia menonton sepak bola, dia menggulir ponselnya, menyelipkan kakinya yang dingin di bawah pahanya. Ada tahun-tahun baik dan ada tahun-tahun buruk. Yang paling sulit adalah tahun ketiga pernikahan mereka ketika Budi diberhentikan dari perusahaan konstruksi. Perusahaan kehilangan kontrak besar dan separuh staf dipangkas dalam 1 bulan. Budi duduk di rumah selama 6 bulan mengirimkan resume, pergi wawancara, dan kembali dengan ekspresi gelap, diam-diam duduk di depan komputernya. Uang cepat habis. Siti bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan logistik kecil saat itu, dengan penghasilan sederhana tapi stabil. Dia menanggung semuanya, cicilan, belanjaan, rokoknya, yang dia hisap di balkon setengah bungkus sehari karena stres. Dia tidak pernah mencelanya. Dia tahu itu. Ketika dia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai manajer akun di sebuah kelompok pengembangan komersial, dia memeluknya di dapur dan berkata, "Aku tidak akan pernah melupakan ini, Siti." Tidak akan pernah. Siti percaya padanya. Dia percaya padanya saat itu. Sekarang Budi bekerja di perusahaan yang sama. Dia telah naik pangkat menjadi VP penjualan, bernegosiasi dengan klien dan mengunjungi lokasi. Gajinya meroket. Dia mendapatkan mobil perusahaan, sebuah Audi perak, yang dia parkir tepat di depan seolah dia ingin semua orang melihatnya. Dia mulai berpakaian lebih baik, meninggalkan sweater lamanya dengan kemeja rapi, membeli sepatu pantofel baru, dan memakai parfum, sesuatu yang Siti tidak pernah tahu dia lakukan. Dia bahkan senang untuknya pada awalnya. Itu berarti dia merawat dirinya sendiri, bahwa penampilannya penting baginya. Baru kemudian dia menyadari dia tidak mencoba terlihat baik untuknya. Bendera merah pertama yang sesungguhnya muncul pada bulan Oktober. Itu adalah malam Selasa biasa. Sekitar pukul 8.00 malam, Budi pergi ke kantor rumahnya, sebuah ruangan kecil di ujung lorong yang pernah mereka rencanakan untuk dijadikan kamar bayi, tetapi tidak pernah terwujud. Siti masuk ke sana untuk mengambil pengisi daya telepon.
Kabelnya ada di sudut di belakang printer. Satu-satunya stop kontak yang nyaman. Pintu sedikit terbuka. Budi baru saja masuk ke kamar mandi. Layar laptop menyala di meja. Siti tidak bermaksud mengintip. Dia meraih kabel dan matanya secara tidak sengaja jatuh pada monitor. Aplikasi perpesanan terbuka. Serangkaian teks pendek dengan hati merah muda. Foto seorang wanita berbaju merah dengan rambut tertata sempurna dan senyum yang tampak provokatif bahkan melalui layar. Dan pesan terakhir. Rindu. Datanglah nanti, aku akan menunggu. Siti terdiam. Dia berdiri dengan kabel pengisi daya di tangannya seolah dia lupa mengapa dia datang. Kemudian dia mendengar langkah kaki di lorong dan mundur ke arah pintu. Budi masuk, melihatnya di kantor, langsung mengunci pandangannya pada laptop, dan menutupnya dengan satu gerakan cepat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Suaranya tenang, tetapi Siti menangkap sesuatu di dalamnya. Bukan rasa takut, lebih seperti jengkel. "Saya datang untuk charger," jawabnya sambil mengangkat kabel. "Baiklah, kalau begitu, ketuk lain kali. Saya mungkin punya dokumen kerja sensitif di layar." Siti mengangguk dan berjalan keluar. Dia tidak bertanya siapa wanita itu, dia tidak bertanya tentang pesan itu. Dia tahu bahwa jika dia bertanya sekarang, dia akan mengakhiri percakapan dengan sempurna. Itu rekan kerja. Itu obrolan grup. Kamu paranoid? Dia harus percaya padanya atau memulai pertengkaran. Dia tidak menginginkan keduanya. Malam itu, Siti berbaring dalam kegelapan, mendengarkan Budi bernapas di sampingnya. Stabil, tenang, seperti pria dengan hati nurani yang bersih. Kap hijau lampunya bersinar samar dalam bayangan. Di luar, hujan menghantam jendela. Siti menatap langit-langit, memikirkan bagaimana beberapa hal tidak bisa dihilangkan dari ingatan. Hati merah muda, gaun merah, rindu, datanglah setelah itu. Kata-kata itu sekarang hidup di kepalanya, dan dia tahu mereka tidak akan hilang. Siti menghabiskan 2 minggu berikutnya dalam keadaan yang kemudian dia gambarkan kepada temannya, Fitri, dengan satu kata, siksaan. Siksaan yang tenang, harian, dan metodis. Dia pergi bekerja, memasak makan malam, mencuci pakaian, dan menyetrika kemeja Budi, kemeja baru yang kini dia pakai setiap hari. Tapi di dalam, ada jenis pekerjaan lain yang sedang berlangsung. Sebuah proses yang tidak bisa dia hentikan. Dia memperhatikan setiap detail kecil. Bagaimana dia membawa ponselnya, bahkan ke kamar mandi, bagaimana dia memiringkan layar menjauh saat dia lewat. Bagaimana dia mulai mandi begitu dia masuk rumah, sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak ingin menjadi tipe wanita yang menggeledah barang-barang suaminya. Dia tidak ingin memeriksa ponselnya saat dia tidur. Dia tidak ingin menjadi orang yang selalu dia benci. Tapi dia perlu tahu, bukan hanya curiga. Tidak, solusi itu muncul dengan sendirinya. Pada akhir Oktober, Budi membayar tagihan ponselnya melalui bank dan meninggalkan laporan cetak di meja dapur, kebiasaan yang tidak pernah bisa dia hilangkan. Meskipun Siti telah memberitahunya ratusan kali bahwa semuanya tersedia secara online, kertas itu diletakkan di samping tempat garam, ditindih oleh cangkir dengan sisa kopi. Siti mengambilnya secara mekanis untuk membersihkan meja dan melihat log panggilan. Satu nomor langsung menarik perhatian. Berulang kali 10, 12, kadang-kadang 15 kali sehari. Pagi, makan siang, sepulang kerja jam 11 malam, tengah malam. Kadang-kadang panggilan berlangsung 40 menit, kadang-kadang 2, tetapi itu terjadi setiap hari tanpa henti. Seperti detak jantung kehidupan kedua, Budi hidup paralel dengan kehidupan mereka. Siti tidak menelepon nomor itu. Dia adalah akuntan. Dia terbiasa bekerja dengan data, bukan emosi. Sebaliknya, dia mengetik nomor itu ke mesin pencari dan dalam beberapa menit, dia menemukan apa yang dia cari. Profil media sosial. Kiki, 27 tahun. Foto profil menampilkan wanita yang sama dari pesan-pesan itu. Hanya saja sekarang dia memakai blas putih, rambutnya diikat ke belakang dengan ekspresi yang sengaja profesional. Pemilik Aura Med Spa di pusat kota. Postingan-postingan,
Foto-foto interior spa, buket bunga dari klien setia, swafoto dari restoran mahal, klub kebugaran, dan resor. Semuanya berteriak kekayaan dengan cara yang spesifik. Dikurasi dengan cermat, memproyeksikan citra kemewahan sambil berpura-pura bahwa itu hanya gaya hidup sehari-hari. Siti menggulir halaman itu perlahan, seperti dia akan meninjau audit keuangan, tidak melewatkan apapun. Dalam postingan bulan Agustus, dia menemukan serangkaian foto dari restoran steak kelas atas. Pencahayaan redup, taplak meja putih, 2 gelas anggur, piring dengan sesuatu yang indah dan tidak dikenal. Dalam satu bidikan, seorang pria duduk di seberang Kiki. Wajahnya tidak terlihat, dia difoto dari belakang, sedikit ke samping, tetapi Siti melihat tangannya, tangan kiri, bersandar di meja di samping gelas anggur. Di pergelangan tangannya ada jam tangan, Omega Seam Master, dial gelap dengan jarum perak, dan goresan kecil yang persis sama pada kristalnya. Yang muncul 2 tahun lalu, ketika Budi tersangkut lengannya di tepi rak di garasi. Siti telah membelikannya jam tangan itu untuk ulang tahunnya yang ke-35. Dia menghabiskan sebulan untuk memilihnya. Menabung uang dari 3 gaji, Siti mengunci ponselnya dan meletakkannya terbalik di meja. Dia duduk sebentar menatap lemari es pada magnet yang mereka beli saat liburan pantai 3 tahun lalu. Kemudian dia berdiri, berjalan ke kamar mandi, mengunci pintu, menyalakan keran, dan menangis pelan. Tanpa suara, menekan tangannya ke mulut, bukan karena sakit hati, meskipun sakit hati itu setajam luka bakar, tetapi karena kesadaran, pemahaman yang menghancurkan bahwa selama setahun terakhir, dia telah hidup di dalam sandiwara orang lain. Sama sekali tidak menyadari peran yang ditugaskan kepadanya, pria yang duduk di seberangnya di meja dapur setiap pagi, dengan metodis mengolesi roti panggangnya, hari demi hari membangun kehidupan lain. Dengan wanita lain, didanai oleh pernikahan yang telah dia hapus, air mengalir. Siti berdiri bersandar di atas wastafel, menatap bayangannya di cermin, 34 tahun. Lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak ada 6 bulan lalu, kulit kering di tangannya, dia selalu lupa memakai lotion. Wajah biasa seorang wanita biasa yang pergi bekerja, menyeimbangkan buku besar orang lain, pulang ke rumah dan membuat makan malam dari apapun yang tersisa di lemari es. Dia bukan ratu kecantikan, tidak pernah, tetapi dia bisa diandalkan. Dia adalah fondasi yang bisa diandalkan seseorang. Dan dia mengira itu sudah cukup. Setiap pagi dia meninggalkan rumah jam 7.30, masuk ke Toyota Corolla hijau gelapnya, yang dia beli 4 tahun lalu dengan tabungannya sendiri, dan berkendara melintasi kota untuk bekerja. Mobil itu standar, tanpa fitur mewah, hanya AC, radio standar, jok kain, tetapi Siti menyukainya. Itu adalah satu-satunya pembelian besar yang dia lakukan sepenuhnya sendiri dengan uangnya sendiri tanpa meminta izin siapapun. Budi dulu menertawakannya. "Siti, apa ini? Biar aku carikan mobil sungguhan untukmu." Dia menolak. Dia suka bahwa Toyota itu miliknya. Miliknya tanpa syarat, ternyata bisa diandalkan tidak cukup. 8 tahun kesetiaan bisa ditukar dengan wanita berusia 27 tahun. Berbaju merah dengan spa medis dan hati merah muda di pesan teksnya. Siti mematikan air, mengeringkan wajahnya dengan handuk, keluar dari kamar mandi, dan pergi ke dapur. Mesin pencuci piring perlu dikosongkan. Hidup tidak berhenti hanya karena dunia internalnya telah runtuh. Cangkir-cangkir perlu dimasukkan ke lemari, panci-panci di laci bawah, talenan dilap dan digantung di pengaitnya. Dan Siti melakukan semuanya dengan rapi, secara kebiasaan, sama seperti setiap malam lainnya. Hanya tangannya sedikit gemetar, dan dia berhati-hati agar piring-piring tidak berbunyi terlalu keras. "Aku pergi, Siti. Kurasa kau mengerti." Dia berdiri bersandar di kusen pintu, menatapnya dengan ekspresi yang mungkin dimaksudkan untuk menyampaikan simpati. Tapi Siti melihat sesuatu yang lain. Ketidaksabaran, dia ingin Siti mengangguk, menandatangani surat-surat, dan membiarkannya pergi dengan cepat, tanpa adegan, tanpa air mata, tanpa segala sesuatu yang paling ditakuti pria dalam situasi ini. Siti menatap permohonan cerai. Garis rapi, tinta biru,
tulisan tangan sudut yang dikenalnya, nama, tanggal pernikahan, permohonan pembubaran. Semuanya terisi tanpa cacat, seolah-olah dia sedang mengisi pesanan pembelian bahan konstruksi, bukan mengakhiri pernikahan mereka. "Apakah itu Kiki?" tanya Siti. Budi tersentak. Hampir tidak terlihat, tetapi Siti menangkap sedikit sentakan bahunya seolah-olah seseorang telah menusuknya di antara tulang belikat. Dia tidak menyangka Siti tahu nama itu. Dia diam sejenak, lalu mengumpulkan dirinya. "Tidak masalah, kita sudah lama menjadi orang asing. Siti, kamu sendiri merasakannya. Kita hidup berdampingan, tetapi tidak bersama. Aku tidak ingin melakukan ini lagi." "Orang asing?" Siti mengulang dalam hati, mencicipi kata itu. Dia ingat mencuci kemejanya 3 minggu yang lalu. Dia ingat membuat pot ros pada hari Minggu, favoritnya, karena dia pernah mengatakan miliknya lebih enak daripada masakan ibunya. Dia ingat membelikannya sepatu bot musim dingin pada bulan September, karena sepatu lamanya sudah usang dan dia terus lupa mampir ke toko. Orang asing tidak melakukan itu, tetapi dia tidak mengatakannya keras-keras. "Baiklah," katanya. "Aku akan tanda tangan." Budi berkedip. Dia mengharapkan perlawanan, pertanyaan, tuduhan, mungkin air mata, tetapi Siti hanya menatapnya dengan tenang, dan ketenangan itu membuatnya terkejut. Dia mengangguk, berhenti, dan menambahkan, "Kondominium ini milikku, kamu tahu itu. Aku membelinya sebelum menikah. Mobilnya juga. Tapi kamu bisa mengambil furnitur kamar tidur dan semua yang ada di lemari. Aku tidak akan mempersulitmu." Siti hampir mencemooh. Furnitur kamar tidur, tempat tidur, lemari laci, 2 nakas bernilai mungkin 500.000 jika dijual di OLX, dan pakaian di lemari, pakaiannya sendiri, yang dengan sangat murah hati dia izinkan untuk disimpan. Tetapi dia tetap diam dan mengangguk. Budi berdiri di sana sebentar lagi. Kemudian berbalik dan pergi ke kantornya. 1 menit kemudian, dari balik pintu yang tertutup, dia mendengar suaranya. Tenang, hangat, tidak seperti nada yang baru saja dia gunakan padanya. Dia menelepon Kiki. Perceraian tanpa sengketa di negara mereka memakan waktu sekitar 30 hari setelah pengajuan permohonan. Tidak ada anak, tidak ada sengketa properti, hanya prosedur standar, masa tunggu wajib, dan tanda tangan hakim. Selama waktu ini, mereka terus tinggal di apartemen yang sama. Budi tidak terburu-buru. Nyaman baginya untuk tinggal. Barang-barangnya ada di sana. Kulkas penuh. Cucian bersih. Dia hidup seolah-olah Siti sudah menjadi perabot di sana, tetapi akan segera dipindahkan. Sementara itu, dia mempercepat segala sesuatu di sisi lain. Dia sudah menemukan agen real estate yang menunjukkan dia dan Kiki apartemen baru, unit mewah 2 kamar tidur di bangunan baru dengan jendela dari lantai ke langit-langit dan parkir bawah tanah. Siti tahu ini karena dia melihat pesan teks dari agen real estate di layar ponsel Budi ketika dia meninggalkannya di meja dapur saat mandi. Dia tidak mengintip. Layar hanya menyala dengan notifikasi. "Budi, kami telah menemukan 3 pilihan sesuai anggaran Anda. Beritahu saya kapan Anda ingin melihatnya." Sehari setelah Budi menyerahkan surat cerai kepadanya, Siti menelepon temannya. Fitri adalah penasihat hukum perusahaan asuransi, bukan pengacara keluarga, tetapi dia tahu hukum dan bisa menemukan pengacara yang tepat dalam 1 sore. "Siti, apakah kamu sudah gila?" Fitri hampir berteriak ke telepon. "Dia menyerahkan surat cerai kepadamu seperti tagihan listrik, dan kamu hanya berkata, 'Tentu, aku akan tanda tangan.' Apakah kamu mendapatkan pengacara? Kamu berhak atas separuh aset perkawinan. Fitri, tidak ada yang perlu dibagi. Kondominium itu pranikah. Mobil itu pranikah. Kita punya sekitar 10 juta di rekening giro bersama. Apakah aku akan ke pengadilan untuk 5.000? Bagaimana dengan peralatan? Renovasi yang kalian lakukan bersama. Bagaimana dengan penghasilannya selama pernikahan?" Dia melakukan renovasi dengan kedua tangannya sendiri. "Kami membagi peralatan, tapi siapa yang mau bertarung dalam pertarungan hukum untuk mesin cuci berusia 3 tahun dan penghasilannya? Menurutmu bagaimana itu bekerja?" "Dia dibayar ke rekeningnya. Aku dibayar ke rekeningku,
Kami berdua mentransfer uang ke rekening bersama untuk makanan dan tagihan. Tidak ada kekayaan tersembunyi di luar negeri. Fitri, dia bukan miliarder. Dia adalah VP penjualan di perusahaan konstruksi menengah. Fitri terdiam, lalu dia menghela napas. Aku hanya tidak ingin kamu tertipu. Dia meninggalkanmu untuk gadis Kiki ini dengan spa medis dan restoran steaknya, dan kamu pergi dengan lemari laci dan sekotak sepatu bot musim dingin. Itu tidak adil, Siti. Aku tahu, jawab Siti. Tapi kadang-kadang lebih baik membuat jalan keluar yang bersih dan cepat daripada menyeretnya dalam perang berdarah. Aku tidak ingin bernegosiasi untuk setiap wajan. Aku ingin menutup pintu ini dan melupakannya. Fitri tidak membantah lebih lanjut, tetapi dia menutup telepon dengan keheningan berat yang Siti rasakan secara fisik, seolah-olah ruangan menjadi sedikit lebih gelap. Siti benar-benar ingin menutup pintu. Menandatangani surat-surat, mengemasi barang-barangnya, menyewa apartemen baru, dan memulai kembali. Dia berusia 34 tahun, bukan 20, tetapi juga bukan 60. Dia memiliki karier, gelar, kesehatannya, dan kepala yang baik. Dia akan baik-baik saja. Dia selalu baik-baik saja. Tapi pada awal Desember, hidup melemparkan sesuatu kepadanya yang tidak dia persiapkan. Surat itu datang dalam amplop putih standar dengan logo Bank Mandiri. Siti menemukannya di kotak surat pada Rabu malam sepulang kerja. Dia secara teratur mendapatkan surat sampah dari bank, tawaran kartu kredit, tawaran asuransi, dan awalnya berencana untuk membuangnya tanpa melihat. Tapi sesuatu membuatnya merobeknya di lobi gedung, bersandar di radiator. Itu bukan surat sampah. Itu adalah pemberitahuan jatuh tempo untuk pinjaman pribadi tanpa jaminan. Jumlah pinjaman, Rp350.000. Peminjam, Siti D. Lestari. Tanggal penerbitan, April tahun berjalan. Pembayaran bulanan Rp7.500.000. Pembayaran terakhir diterima Oktober. Pembayaran berikutnya jatuh tempo. Denda keterlambatan berlaku. Siti membaca pemberitahuan itu 3 kali. Berdiri di lobi, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin, mencium bau lembab dan masakan seseorang di ujung lorong. Dia tidak pernah mengambil pinjaman dari Bank Mandiri. Dia tidak pernah berurusan dengan bank ini. Dia tidak pernah menandatangani perjanjian pinjaman apapun. Kehati-hatian profesional seorang akuntan yang setiap hari melihat bagaimana utang menghancurkan anggaran muncul. Pikiran pertamanya, kesalahan, nama yang sama, gangguan sistem, tetapi nama depan, inisial tengah, dan nama belakang cocok dengan sempurna, dan alamatnya adalah kondominium mereka. Siti naik ke atas, melepas mantelnya, dan berjalan ke dapur. Budi tidak pulang akhir-akhir ini. Dia pulang sangat larut, kadang-kadang lewat tengah malam. Dia duduk di meja, meletakkan pemberitahuan itu di depannya, dan memutar nomor layanan pelanggan bank. Menu otomatis, tekan 1 untuk bahasa Indonesia, musik penunda, lalu suara seorang agen. Muda, sopan, ceria secara profesional. Bank Mandiri. Nama saya, Nia. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Siti memberikan namanya, tanggal lahir, dan 4 digit terakhir nomor identitasnya. Agen memintanya untuk menunggu. Semenit kemudian, dia kembali, ya. Nona Lestari. Saya melihat pinjaman pribadi di akun Anda. Pokoknya Rp350.000 dengan jangka waktu 5 tahun. Pembayaran terakhir diposting pada 23 Oktober. Saat ini akun Anda sudah jatuh tempo. Tunggu. Siti memotong. Saya tidak mengajukan pinjaman ini. Saya tidak pernah berurusan dengan bank Anda. Hening. Lalu dengan hati-hati, Nona Lestari, saya melihat di sistem bahwa perjanjian pinjaman ditandatangani secara langsung oleh peminjam di cabang pusat kami di Jalan Sudirman. Jika Anda yakin ini adalah pencurian identitas, Anda perlu mengunjungi cabang dengan ID Anda untuk mengajukan pernyataan penipuan. Siti tidak repot-repot mendengarkan sisa naskah itu. Dia meminta satu hal, agar salinan perjanjian pinjaman asli dikirimkan kepadanya segera. Agen mengatakan itu mungkin setelah verifikasi tambahan. Siti menjawab pertanyaan keamanan, nama gadis ibunya,
merek dan model mobil pertamanya. 20 menit kemudian, sebuah email tiba dengan lampiran PDF. Siti membuka file di laptopnya. Perjanjian pinjaman, 6 halaman. Dia menggulir ketentuan standar, tidak ada yang aneh, suku bunga, jadwal amortisasi, denda. Dia menggulir ke halaman terakhir, tanda tangan peminjam. Pada pemindaian digital, namanya ditulis dengan tulisan tangan bersambung yang percaya diri. Tapi Siti melihat tanda tangan ini seperti seorang profesional, bukan pada tampilan keseluruhan, tetapi pada mekanismenya. Selama 20 tahun, dia telah menandatangani namanya dengan goresan yang persis sama. Dia tahu tanda tangannya seperti dia tahu wajahnya sendiri di cermin. Setiap lekukan, setiap titik tekanan, setiap ekor, dan sekarang dia melihatnya. Ini bukan tanda tangannya. Kemiringannya sedikit berbeda, mungkin 5 dar lebih ke kanan. Ekor S melengkung ke bawah, sedangkan tanda tangan Siti selalu melengkung ke atas dengan goresan pendek yang tajam. Tekanan pena benar-benar seragam. Siti menulis dengan tekanan variabel, menekan lebih keras di awal dan lebih ringan di akhir. Tapi garis ini sangat rata, seolah-olah digambar dengan stensil. Pemalsuan itu berkualitas tinggi, pasti cukup baik sehingga petugas bank tidak akan menyadari perbedaannya, tetapi tidak cukup baik untuk menipu orang yang telah menggerakkan pena itu selama 2 dekade. Siti menutup laptop dan bersandar di kursinya. Dapur sepi, hanya kulkas yang berdengung, dan TV tetangga berbisik melalui dinding. Di atas meja ada cangkir teh yang dia buat sebelum membuka amplop. Lapisan tipis telah terbentuk di permukaan. Siti menatapnya dan berpikir, pinjaman itu diambil pada bulan April. Dia mulai berpikir kembali. Pada bulan April dia tidak dapat menemukan paspor dan SIM-nya. Dia telah menggeledah kondominium selama 2 hari, membolak-balik semuanya. Budi mengatakan, kamu mungkin meninggalkannya di tempat kerja. Kamu selalu menyelipkan dokumen ke tas yang berbeda. Idi akhirnya muncul di laci lemarinya di bawah tumpukan handuk. Siti terkejut karena dia secara khusus ingat tidak meletakkannya di sana, tetapi dia menganggapnya sebagai kecerobohannya sendiri. Seminggu kemudian, Budi dengan santai menyebutkan bahwa SIM-nya mulai usang, dan dia mungkin ingin segera memperbarui agar bank tidak menolaknya. Dia menepisnya. Itu tidak kedaluarsa selama 3 tahun lagi. Dan dia lupa percakapan itu. Sekarang potongan-potongan teka-teki itu tersambung. Budi mengambil ID-nya dari tasnya, memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya, Kiki atau orang lain untuk memproses pinjaman. Kemudian dia mengembalikannya di bawah handuk agar Siti menemukannya dan tenang. Dia bahkan tidak perlu memesan pengganti. Yang asli hanya dipinjam, digunakan, dan dikembalikan dengan hati-hati, tanpa celah. Seperti meletakkan buku kembali ke rak setelah menyalin halaman yang dibutuhkan, uang itu masuk ke rekening yang bukan milik Siti. Pembayaran dilakukan selama beberapa bulan, yang berarti seseorang mempertahankan ilusi agar bank tidak khawatir. Dan sekarang pembayaran telah berhenti, dan bank mengirimkan tagihan. Itu sangat logis, tanpa celah secara aritmetika. Siti tidak berteriak. Dia tidak menangis. Air mata telah mengering pada bulan Oktober di kamar mandi ketika dia mengetahui tentang Kiki. Dia hanya duduk di meja dapur seperti dia telah duduk ribuan kali di kantor ketika laporan keuangan cacat seseorang tergeletak di depannya. Hanya saja sekarang perbedaan itu ada dalam hidupnya sendiri. Dan saldo yang hilang adalah 350.000 rupiah. 1 jam kemudian, dia mengeluarkan buku catatan kosong dan pena dari laci. Dia menulis fakta di bagian atas, dan mulai mencantumkan semuanya secara poin per poin persis seperti yang dia lakukan saat menyusun memo untuk manajemen puncak. Tanggal asal pinjaman, tanggal ID hilang, jumlah pinjaman, nama bank, tanda tangan palsu, penerima dana, tidak diketahui, menunggu, pembayaran dilakukan hingga Oktober, lalu gagal bayar. Dia melihat daftar itu. Dia tahu tidak ada kebetulan. Bukan kebetulan ketika pinjaman diambil atas namamu di bulan yang sama ketika ID-mu secara misterius menghilang dari tasmu dan muncul kembali di bawah handukmu. Bukan kebetulan ketika tanda tangan dipalsukan secara profesional, bukan hanya dicoret-coret. Di balik ini ada rencana yang diperhitungkan, berdarah dingin,
dan dibangun atas asumsi bahwa Siti tidak akan pernah mengetahuinya. Keesokan harinya, Siti mengambil cuti, memberitahu atasannya bahwa dia memiliki keadaan darurat pribadi. Atasannya tidak bertanya, Siti tidak pernah menyalahgunakan waktu cutinya. Pagi itu, dia mengendarai mobil untuk menemui Bapak Hadi, seorang pensiunan pemeriksa dokumen forensik yang telah memulai konsultasi swasta setelah meninggalkan laboratorium kejahatan negara. Dia mendapatkan namanya dari seorang auditor di perusahaannya yang menggunakannya untuk kasus penipuan warisan. Kantor Bapak Hadi berada di lantai 2 pusat perbelanjaan kecil yang sudah tua. Bangunan plesteran krem semacam itu yang menampung binatu dan penjahit di lantai bawah dan petugas pajak yang meragukan serta detektif swasta di lantai atas. Siti menaiki tangga sempit, menemukan pintu bertanda, diagnostik forensik Hadi dan mengetuk. Bapak Hadi adalah pria pendek dan kekar berusia 60-an dengan kumis abu-abu dan mata tajam di balik kacamata tebal. Di mejanya terdapat kaca pembesar, lampu meja artikulasi, dan pemindai besar yang tampak kuno. Siti menjelaskan situasinya secara singkat tanpa emosi berlebihan, seperti sedang memberikan pembaruan status dalam rapat dewan. Dia meletakkan salinan cetak perjanjian pinjaman di mejanya bersama dengan 3 contoh tanda tangan aslinya, cek yang dibatalkan, formulir SPT-nya, dan kwitansi binatu. Bapak Hadi mengambil kaca pembesar dan menghabiskan 5 menit dalam dia memeriksa tanda tangan, mengalihkan pandangannya dari satu ke yang berikutnya. Akhirnya, dia melepas kacamatanya, menyekanya dengan kain mikrofiber, dan berkata, secara spontan, "Itu bukan tanda tangan Anda. Goresannya meniru milik Anda. Ini simulasi yang bagus, tetapi ada penyimpangan yang jelas dalam karakteristik individu. Saya membutuhkan 5 hingga 7 hari kerja untuk menyusun laporan forensik resmi. Biayanya Rp25.000. Siti mengangguk dan menyerahkan kartu kreditnya untuk pembayaran awal. 5 hari kemudian, Bapak Hadi menelepon. Laporan sudah siap. Kesimpulan, tanda tangan pada perjanjian pinjaman Bank Mandiri tidak dibuat oleh Siti D. Lestari, tetapi oleh individu lain yang meniru tanda tangannya. Laporan tersebut sepenuhnya sesuai hukum, lengkap dengan segelnya, kutipan metodologi, dan bukti pindaian mikroskopis. Siti mengambil laporan itu dan melakukan langkah selanjutnya. Sore itu juga, dia pergi ke cabang Bank Mandiri dan meminta pelacakan transfer kawat komprehensif pada pencairan pinjaman. Bukan hanya ringkasan laporan, tetapi riwayat perutian lengkap, kemana uang itu pergi, nama penerima, dan nomor rekening tujuan. Dia harus menunggu 3 hari agar kantor pusat menyelesaikannya. Dia mengambilnya di cabang. Menunjukkan idenya, seorang teller muda mencetak 6 halaman dan menyerahkannya dengan senyum layanan pelanggan. Ada lagi yang bisa saya bantu? Siti menggelengkan kepala dan berjalan keluar. Saat istirahat makan siang, duduk di mobilnya di tempat parkir mal, dia menyebarkan kertas-kertas di setirnya dan mulai membaca. Rp350.000 telah ditransfer dalam satu jumlah sekaligus. Penerima Aura Estetika PT rekening di bank lain. Baris memo faktur sebagai 7 untuk layanan konsultasi. Aura Estetika PT Siti mengeluarkan ponselnya dan membuka registri bisnis sekretaris negara bagian. Dia mengetik nama itu. Hasilnya muncul seketika. Aura Estetika PT. Tanggal pembentukan. Maret tahun berjalan, 1 bulan sebelum pinjaman diambil, agen terdaftar dan anggota tunggal Kiki, alamat utama, alamat Persispa Medis di pusat kota. Siti meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Melalui kaca depan, pembeli berjalan lewat dengan tas plastik merah. Sebuah SUV mundur beberapa tempat. Hari kerja biasa, tempat parkir biasa, tapi Siti sedang menatap sebuah skema yang sejelas buku besar penipuan. Budi mencuri idenya. Dia mengatur pinjaman atas namanya. Dia mentransfer uang ke PT selingkuhannya. Spa Medis, yang Kiki terus banggakan di Instagram sebagai bisnis sukses buatan tangannya sendiri, dibangun di atas uang curian. Uang yang sekarang secara hukum terikat seperti jangkar di leher Siti. Sementara itu, nama Budi tidak muncul dimanapun. Bukan sebagai peminjam, bukan sebagai anggota PT, bukan sebagai penjamin, tidak ada. Di atas kertas,
Siti mengambil uang itu. Kiki menerimanya, dan Budi berdiri dengan aman di pinggir lapangan, tidak tersentuh secara hukum. Skema yang sempurna, hampir sempurna. Siti mengumpulkan kertas-kertas itu, menempatkannya dengan rapi ke dalam folder plastik bening, dan menyelipkannya ke dalam tas jinjingnya. Dia menyalakan mesin. Tangannya tidak gemetar. Pikirannya sangat tajam. Kejernihan dingin yang spesifik itu muncul ketika angka-angka akhirnya cocok dan Anda melihat gambaran keseluruhannya. Dia bisa saja langsung pulang, menunggu Budi, dan melemparkan semuanya ke wajahnya. Dia bisa saja berteriak, menangis, memecahkan piring. Dia bisa saja menelepon Kiki, dan memberitahunya dengan tepat uang siapa yang membeli mesin laser dan rak retail designer miliknya. Tapi Siti adalah seorang akuntan, dan akuntan yang baik tidak pernah lari ke CEO berteriak, penipuan. Sampai dia mengumpulkan setiap bukti, memeriksa kembali setiap desimal, dan menyusun memo yang anti peluru yang didukung oleh dokumentasi yang kuat. Emosi nanti, fakta dulu. Dia mengeluarkan amplop manila baru yang dia beli di toko tadi pagi. Dengan hati-hati, dia memasukkan semuanya ke dalamnya. Laporan forensik Bapak Hadi, jejak transfer bank, cetakan pendaftaran PT Sekretaris Negara, perjanjian pinjaman palsu, dan pemberitahuan default. Amplop itu menjadi berat. Dia menutup pengaitnya dan meletakkannya di kursi penumpang. Lalu dia menelepon nomor Fitri. Fitri, ingat kamu bilang akan mencarikan pengacara untukku. Aku tidak butuh pengacara perceraian. Aku butuh pengacara kriminal kerah putih dan penipuan sipil. Yang terbaik, kamu tahu. Fitri tidak bertanya mengapa. Dia mendengar nada bicara temannya datar, tenang, sepenuhnya bisnis dan tahu Siti tidak bereaksi berlebihan. Aku tahu seseorang, Pak Robert. Dia menangani kasus penggelapan besar untuk firma kami 2 tahun lalu ketika CFO kami menjalankan uang melalui perusahaan cangkang. Dia sangat gigih. Aku akan mengirimkan info kontaknya kepadamu. Pesan teks datang semenit kemudian. Siti menyimpan nomor itu dan menelepon langsung dari tempat parkir. Resepsionis menjadwalkannya lusa. Siti menutup telepon dan melihat amplop manila yang tergeletak di sampingnya. Kertas coklat, penjepit logam, permukaan kosong. Di dalam amplop itu terletak kebenaran mutlak tentang pria yang telah dia habiskan 8 tahun bersamanya. Dan kebenaran itu berharga tepat 350.000 rupiah. Kantor Pak Robert terletak di gedung tinggi di kawasan bisnis. Salah satu menara kaca ramping dengan gerbang keamanan di lobi, menampung firma hukum, dana lindung nilai, dan konsultan perusahaan. Siti naik lift ke lantai 40, menemukan pintu kaca, dan masuk ke area resepsionis di mana seorang wanita dengan headset memantau 2 layar. Siti Lestari ingin bertemu Pak Robert pukul 11. Siti berkata, ya, silakan masuk. Dia sudah menunggu Anda. Robert adalah pria berusia 50 singkaan, bertubuh besar dengan rambut pendek dan jabat tangan yang kuat. Di mejanya terdapat mug bertuliskan ayah terkeren sedunia, buku catatan tebal penuh coretan, dan 2 ponsel. Kantornya serba bisnis. Lemari arsip, 2 kursi tamu kulit, dan pemandangan cakrawala. Tidak ada yang mencolok. Ceritakan padaku, katanya sambil bersandar di kursinya. Siti membeberkannya secara kronologis, poin per poin, persis seperti yang dia laporkan kepada eksekutifnya. Dia tidak memulai dengan, suami saya selingkuh. Dia memulai dengan pinjaman, jumlah pokok, tanggal, bank, tanda tangan palsu, tujuan transfer kawat, dan hubungan penerima dengan suaminya. Saat dia berbicara, dia menyelipkan dokumen-dokumen itu di atas meja, laporan forensik, jejak bank, arsip PT. Robert mendengarkan dalam keheningan mutlak, tidak pernah menyela, hanya mengambil setiap halaman dan memindainya dengan cepat. Ketika Siti selesai, dia duduk diam selama sekitar 10 detik. Kemudian dia berbicara, Anda memiliki kasus penipuan kawat, pencurian identitas, dan penipuan bank yang sudah jelas. Kejahatan federal dan negara bagian. Itu bisa mencapai 20 tahun penjara federal jika jaksa federal menginginkannya, ditambah tuntutan negara bagian untuk pemalsuan. Tapi saran saya adalah jangan gegabah dulu. Apa maksud Anda? Tanya Siti.
Maksud saya, Anda bisa masuk ke kantor polisi setempat sekarang dan mengajukan laporan polisi. Mereka akan menerimanya. Tapi kemudian itu masuk ke penggilingan birokrasi. Jika mereka hanya memiliki apa yang Anda bawa hari ini, penyelidikan bisa berlarut-larut. Detektif membutuhkan seluruh teka-teki yang diserahkan kepada mereka. Siapa yang secara fisik masuk ke bank? Bagaimana mereka melewati pemeriksaan ID? Apakah mereka menggunakan surat kuasa palsu? Semakin banyak yang kita serahkan kepada mereka di atas nampan perak, semakin sedikit alasan bagi mereka untuk menempatkan file Anda di bagian bawah tumpukan. Saya telah melihat kasus-kasus yang sangat kuat mengumpulkan debu sampai undang-undang pembatasan habis, meninggalkan korban menanggung akibatnya. Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? 3 hingga 4 minggu. Saya akan mengeluarkan surat pelestarian dan panggilan pengadilan. Saya ingin rekaman kamera keamanan dari bank. Pada saat kita mengajukan laporan ke unit kejahatan keuangan kejaksaan, kita akan memiliki paket yang tidak dapat diabaikan secara hukum oleh seorang jaksa. Siti mengangguk. Dia mengerti logikanya. Itu logika yang sama yang dia gunakan di tempat kerja. Jangan terburu-buru dengan audit yang setengah matang. Kumpulkan setiap kwitansi, verifikasi data, dan ajukan kasus tanpa celah. Baiklah, mari kita lakukan. Robert menyelipkan perjanjian perwakilan di atas meja. Siti membaca seluruh dokumen, setiap klausul, setiap catatan kaki sama seperti dia membaca setiap kontrak yang pernah dia tanda tangani. Robert mengawasinya dengan ekspresi persetujuan yang tenang. Akhirnya, dia menandatangani namanya dengan tanda tangan aslinya yang mengalir, S. Melesat tajam ke atas, tekanan bervariasi, dan meletakkan pena. 4 minggu berikutnya adalah masa tersulit dalam hidup Siti. Bukan karena dia kelelahan secara fisik atau tidak mampu mengatasi, tetapi karena setiap hari membutuhkan penampilan sekelas Oscar. Setiap malam dia kembali ke kondominium tempat Budi masih tinggal. Memainkan peran istri yang kalah dan tunduk, Budi belum pindah. Dia sedang menunggu keputusan cerai final sambil secara bersamaan mempersiapkan kepindahannya ke tempat Kiki, membawa barang-barangnya beberapa tas sekaligus. Lemarinya perlahan kosong. Pertama jas-jas, lalu kemeja-kemeja, lalu sepatu-sepatu. Siti menyaksikan proses ini dalam diam, seperti menyaksikan air pasang surut yang lambat dan tak terhentikan yang hanya menyisakan pasir basah. Setiap malam dia mendengarnya berbicara dengan Kiki. Suaranya melayang melalui pintu kantor rumah, suara lembut yang mendayu-dayu, menggunakan nada yang tidak pernah didengar Siti selama bertahun-tahun. Dia tertawa, membuat rencana. Suatu kali dia dengan jelas mendengarnya berkata, "Ya, sayang. Aku sudah melihat unit itu. Pemandangan dari balkonnya luar biasa. Kamu pasti akan menyukainya." Siti berdiri di dapur, tangannya basah oleh air cucian piring, mendengarkan pria yang telah menipunya sebesar 350.000 mendiskusikan pemandangan balkon apartemen mewah selingkuhannya yang baru. Kadang-kadang Budi menginap di tempat Kiki. Dia hanya mengambil kunci dan jaketnya, mengucapkan santai, "Aku tidak akan pulang malam ini," dan keluar. Dia akan kembali keesokan paginya, bercukur rapi, berbau sampo mahal orang lain. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Untuk apa? Perceraian sudah diajukan. Perjanjian penyelesaian sedang menunggu. Budi menafsirkan keheningan Siti sebagai penyerahan diri seorang wanita yang tahu dia telah kalah dan diam-diam menjalani minggu-minggu terakhirnya sebagai istri. Dia bahkan menjadi lebih lembut. Saat sarapan, dia akan bertanya. Kadang-kadang dia menawarkan bantuan untuk pindah. "Jika kamu mau, aku bisa meminta orang-orang dari lokasi untuk memuat perabotanmu ke truk perusahaan." Dia murah hati, bertindak seperti jenderal yang menang, menunjukkan belas kasihan kepada yang ditaklukkan. Dia sepenuhnya nyaman dengan narasi ini. Dia membuat jalan keluar yang bersih dan bebas drama kepada wanita yang lebih muda dan sukses, meninggalkan mantan istrinya dalam damai. Kemenangan tanpa celah. Dia tidak tahu bahwa sementara dia mendiskusikan pemandangan balkon dan mengemas jas-jasnya, Robert secara sistematis membangun berkas pidana. Panggilan pertama dikirim ke Bank Mandiri, menuntut file asal pinjaman lengkap, termasuk fotokopi identifikasi yang diberikan pada saat penandatanganan.
Bank mematuhinya 10 hari kemudian. File itu berisi fotokopi paspor asli Siti, foto Siti, nomor ID Siti, semuanya cocok. Itu adalah paspor yang persis sama yang telah hilang dari tasnya pada bulan April dan muncul kembali di bawah handuk. Seseorang telah memfotokopinya dan kemudian menggunakan salinan itu bersama dengan tanda tangan palsu untuk mendapatkan pinjaman. Panggilan kedua menuntut rekaman kamera keamanan dari cabang pada hari pinjaman dimulai. Bank biasanya menghapus rekaman setelah 30 hingga 90 hari, tetapi Bank Mandiri menyimpan arsip digital selama 6 bulan. Robert mendapatkan video itu. Rekaman itu sangat jelas. Seorang wanita masuk ke cabang, menunjukkan ID di meja, menandatangani dokumen, dan keluar. Kamera menangkap wajahnya. Itu bukan Siti. Wanita di rekaman itu lebih tinggi, lebih kurus, dengan rambut pirang panjang. Seperti yang dicatat Robert dalam filenya, profil fisiknya sangat cocok dengan Kiki. Kiki telah masuk ke bank, menggunakan ID Siti, dan meniru Siti. Bankir itu entah tidak melihat foto dengan cermat atau hanya tidak peduli. Bagian ketiga dari teka-teki itu melibatkan bagaimana mereka melakukannya secara hukum. Robert melakukan pemeriksaan latar belakang untuk melihat apakah ada surat kuasa yang diajukan atas nama Siti sekitar waktu itu. Dia menemukan hal yang berharga. Surat kuasa umum yang memberikan wewenang keuangan atas urusan Siti telah diaktakan di pusat pengiriman mal kecil di pinggir kota. Notarisnya, Bapak Doni, seperti yang ditemukan Robert melalui penyelidik swasta, berada di tim softball akhir pekan yang sama dengan Budi. POA telah distempel tanpa Siti pernah menginjakan kaki di toko. Robert belum menghubungi notaris. Dia hanya mendokumentasikan kejahatan itu dan melanjutkan. Pada akhir Desember, amplop Manila telah berubah menjadi map hukum tebal yang mengintimidasi. Siti pergi ke kantor Robert pada hari kerja terakhirnya sebelum liburan. Robert membeberkan semuanya untuknya. Analisis tulisan tangan forensik, jejak transfer kawat, data registri PT, drive USB dengan rekaman bank, POA palsu, dan garis waktu kronologis harian. Kita ajukan laporan polisi sekarang, kata Robert. Bukan dengan petugas patroli di kantor polisi, saya akan menyerahkannya langsung ke Biro Kejahatan Keuangan Kejaksaan. Itu akan mendapatkan nomor kasus resmi. Itu akan langsung ditangani oleh jaksa khusus dan tidak akan hilang. Saya pribadi akan memastikan itu. Siti menandatangani pengaduan pidana formal. 3 halaman teks hukum padat yang disusun oleh Robert. Kering, faktual, tanpa emosi. Fakta, tanggal, jumlah uang, kutipan kode pidana. Dia menandatangani bagian bawah setiap halaman dengan goresan persis yang tidak mungkin dipalsukan kecuali Anda telah menghabiskan 20 tahun membiarkan tangan Anda mempelajari memori otot. Robert mengajukan pengaduan pada 27 Desember. Dia menunggu sampai panitera kejaksaan membubuhkan nomor kasus, mengambil salinan yang diterima, dan mengirimkannya melalui kurir kepada Siti. Sidang cerai terakhir adalah 14 Januari. Kata Siti kepada Robert melalui telepon sambil memegang salinan yang sudah dicap. Waktu yang tepat. Penyelidik kejaksaan pasti sudah membuka berkasnya saat itu. Apa rencana Anda di pengadilan? Siti terdiam sejenak. Lalu dia berkata, saya ingin dia mengetahuinya dari saya, bukan dari detektif yang mengetuk pintunya. Bukan dari panggilan pengadilan. Saya ingin dia mengetahuinya dari saya tepat pada saat dia berpikir dia telah menang. Robert terdiam, lalu tertawa pelan. Hak Anda. Jangan katakan sesuatu yang membahayakan, jangan mengancam, jangan memeras. Cukup serahkan surat-surat itu dan biarkan dokumen yang berbicara. Siti setuju. Dia tidak berniat berpidato. Dia hanya akan menunjukkan buku besar kepadanya. 14 Januari dimulai lebih awal. Siti terbangun pukul 6.00 pagi. Meskipun alarmnya tidak disetel sampai pukul 8. Di luar masih gelap gulita pagi musim dingin di Jakarta. Berjalan dengan lesu, dia berbaring dalam keheningan menatap langit-langit. Kamar tidur membeku, dia telah mematikan radiator di sana seminggu yang lalu ketika Budi secara permanen memindahkan bantalnya ke sofa lipat di kantor. Dia bangun, pergi ke dapur, dan menyalakan mesin kopi. Di luar, langit perlahan berubah abu-abu,
menampakkan cabang-cabang pohon ek yang gundul dan atap-atap kondominium tetangga yang tertutup salju. Itu adalah pagi yang dingin sekali, cerah. Termometer menunjukkan 4 dar. Siti berdiri di dekat jendela dengan mugnya, mengingat bagaimana 8 tahun lalu di bulan Juni, dia dan Budi mengendarai mobil ke gedung pengadilan dengan Lincoln putih sewaan. Fitri adalah pengiring pengantinnya, melemparkan biji burung di tangga. Budi membawa karangan bunga mawar putih besar. Dia memilihnya sendiri. Dia memegang tangan Siti sangat erat hingga buku-buku jarinya sakit. Dia menatap Siti dengan ekspresi yang membuat panitera daerah tersenyum dan berkata, "Saya jarang melihat pengantin pria terlihat sangat mencintai. 8 tahun, 2920 hari, dan inilah hari terakhir." Siti membilas muknya, memasukkannya ke mesin pencuci piring, mandi, dan mengeringkan rambutnya. Dia mengenakan gaun wol abu-abu, bukan baru, tetapi dipotong dengan sempurna. Dia membelinya saat obral 2 tahun lalu. Celana ketat gelap, sepatu bot pergelangan kaki hitam, riasan minimal, alas bedak, maskara, sedikit pewarna bibir. Dia tidak berdandan untuk Budi atau untuk Kiki. Dia berdandan untuk dirinya sendiri, karena hari ini dia membutuhkan penampilannya agar sangat cocok dengan dirinya, tenang, anggun, dan tak tergoyahkan. Dari laci teratas lemarinya, dia mengeluarkan amplop manila coklat tebal. Di dalamnya ada 4 dokumen yang dia letakkan di sana malam sebelumnya. Laporan pemeriksa dokumen forensik, jejak transfer kawat bank, pendaftaran PT Sekretaris Negara untuk Aura Estetika, pemberitahuan yang dicap dari kantor kejaksaan yang mengkonfirmasi penyelidikan kriminal. Dia memeriksa isinya untuk terakhir kali, memastikan semuanya ada, dan menyelipkan amplop itu ke dalam tas kulitnya. Dia mengambil mantel, syal, sarung tangan, dan kunci mobilnya. Dia berhenti di cermin lorong. Dia tampak pucat. Lingkaran hitam masih samar-samar terlihat di bawah concealer, tetapi postur tubuhnya kaku, tatapannya datar. Dia mengangguk tajam dan berwibawa pada bayangannya seperti rekan kerja saling mengakui sebelum rapat dewan yang brutal dan berjalan keluar pintu. Dia tiba di gedung pengadilan 15 menit lebih awal. Itu adalah bangunan yang familiar dan megah dengan pilar batu kapur dan tangga lebar. 2 mobil diparkir di dekat pintu masuk. Salah satunya adalah Audi perak Budi dengan kartu parkir perusahaan tergantung di kaca spion. Yang lainnya adalah Range Rover putih yang tidak dikenal. Siti melewati detektor logam dan naik lift ke lantai pengadilan keluarga. Dia langsung melihat mereka. Budi berdiri di dekat jendela di ujung lorong dari ruang konferensi mediator. Di sampingnya berdiri Kiki. Siti langsung mengenalinya, meskipun dia hanya melihat filter Instagram. Tinggi, ramping, rambut pirang. Ditata dengan gelombang yang mudah dan mahal, mengenakan mantel Max Mara dari bulu unta yang harganya lebih mahal dari gaji bulanan Siti. Kiki melingkarkan tangannya di lengan Budi, tidak berpegangan, tetapi bersandar di sana dengan rasa berhak yang santai dari seseorang yang memegang properti yang sudah menjadi miliknya. Mereka berbicara dengan nada rendah, dan Kiki terus memamerkan senyum percaya diri dan berseri-seri dari seseorang yang percaya alam semesta berpihak padanya. Budi juga tersenyum. Dia mengenakan setelan jas biru navy, kemeja putih rapi, dan sepatu pantofel yang dipoles. Dia tampak seperti pria yang tiba di pesta kemenangan, bukan penandatanganan perceraian. Dia memiliki gaya seorang pemenang yang menunggu penyerahan trofi. Siti berjalan menyusuri lorong. Budi melihatnya dan mengangguk singkat, sopan. "Cara Anda mengakui seorang barista?" Kiki menoleh, memberikan Siti tatapan cepat dari rambutnya hingga sepatu bot pergelangan kakinya, dan berbalik kembali. Itu adalah tatapan universal di mana seorang wanita menilai wanita lain dalam waktu kurang dari 2 detik. Tinggi, berat, pakaian, tas, sepatu. Audit selesai, putusan diberikan. Bunga 0. Siti memperhatikan cincin di tangan kiri Kiki. Berlian potong bantal besar di cincin platinum tipis. Cincin pertunangan. "Hai," kata Budi. "Hai," jawab Siti, berjalan melewati mereka ke ruang konferensi. Ruangan itu hambar dan birokratis, lampu neon, dinding krem, meja panjang dari kayu imitasi, dan jendela yang menghadap ke tempat parkir yang beku. Baunya seperti kopi basi,
kertas, dan sedikit cairan pembersih. Di kepala meja duduk mediator yang ditunjuk pengadilan, seorang wanita berusia 50 kerapaan yang tampak lelah dengan kacamata baca tergantung di rantai di lehernya. Di depannya tergeletak tumpukan tebal perjanjian penyelesaian perkawinan. Budi dan Siti duduk berhadapan. Kiki masuk, duduk di kursi plastik di dinding, menyilangkan kakinya, dan mengeluarkan iPhone-nya. Dia menggulir umpan dengan ekspresi bosan seseorang yang menunggu di lobi dokter gigi. Hanya formalitas hukum yang membosankan. Dalam 10 menit, dokumen akan ditandatangani dan kehidupan nyatanya akan dimulai. Mediator membacakan teks hukum standar, mengkonfirmasi bahwa kedua belah pihak menyetujui pembubaran perkawinan tanpa sengketa, memverifikasi pembagian aset pranikah, dan mengkonfirmasi tidak ada tunjangan atau properti bersama yang disengketakan. Dia menggeser dokumen ke arah Siti dan menyerahkan pena. Siti mengambil pena dan menandatangani namanya. Dengan lancar, mengalir, dengan goresan persis yang tidak pernah bisa salah. Kemudian Budi menandatangani. Mediator mencap dokumen, mengesahkannya, dan menutup berkas. Hakim akan meninjau dan menandatangani keputusan akhir pada akhir hari, kata mediator, mengikuti protokol. Adakah hal-hal terakhir yang ingin dicatat oleh salah satu pihak sebelum kita mengakhiri? Budi menggelengkan kepala. Siti duduk diam selama 1 detik, 2 detik. Lalu dia berkata, "Ya, ada." Dia membuka tas kulitnya, mengeluarkan amplop manila, dan meletakkannya di atas meja di depan Budi. "Ini untukmu. Tolong tinjau." Budi mengambil amplop itu dengan senyum tipis, merendahkan, sedikit geli. Dia tampak seperti pria yang baru saja diberi kartu ucapan yang sentimental. Dia mungkin mengira itu adalah sesuatu yang emosional, surat perpisahan, foto-foto lama, mungkin cincin pernikahannya dibungkus tisu, sesuatu yang dramatis yang dilakukan wanita dalam film untuk membuktikan bahwa mereka mengambil jalan yang tinggi. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan tumpukan kertas. Halaman 1, laporan pemeriksa dokumen forensik dari Bapak Hadi. Kesimpulan, tanda tangan pada pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp350.000 dipalsukan. Stempel ahli. Budi membalik halaman. Halaman 2, jejak transfer kawat bank. Transfer Rp350.000 ke rekening Giro Aura Estetika PT, halaman 3. Pengajuan bisnis Sekretaris Negara Aura Estetika PT, agen terdaftar Kiki, halaman 4. Pemberitahuan resmi dari Biro Kejahatan Keuangan Kejaksaan, pengaduan kriminal, penipuan kawat, pencurian identitas. Kasus ditugaskan kepada jaksa. Penyelidikan aktif, Siti mengawasinya. Dia duduk tegak sempurna, tangannya terlipat di pangkuan, mengawasi Budi membaca. Dia membalik halaman-halaman itu perlahan, seperti seorang pria yang otaknya tiba-tiba lupa bagaimana memproses bahasa Indonesia. Dengan setiap dokumen baru, wajahnya secara fisik berubah. Itu tidak mendadak. Itu bertahap, seperti cahaya yang memudar dari sebuah ruangan ketika badai menggulung matahari. Pertama, senyumnya menghilang. Itu terhapus seolah-olah dihapus. Kemudian, darah mengering dari bibirnya. Kemudian dia menelan ludah dengan keras sehingga di ruangan yang sunyi itu terdengar seperti bunyi klik basah. Kiki mendongak dari ponselnya. Dia merasakan perubahan dalam suasana ruangan. Penurunan tekanan barometrik yang spesifik yang dirasakan manusia ketika bencana melanda. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya ringan, santai, nada yang Anda gunakan untuk bertanya ada apa untuk makan siang. Budi tidak menjawab. Dia menatap kosong ke halaman keempat, kop surat kejaksaan, tidak bisa mengalihkan pandatannya. Kiki berdiri, berjalan mendekat, dan membungkuk di bahunya. Selama beberapa detik, dia membaca dalam diam. Kemudian Siti menyaksikan wajah Kiki hancur. Ketenangan arogan, kepercayaan diri yang mahal, hak yang santai, semuanya menguap seketika. Yang tersisa adalah teror murni, panik, dan liar. Ruangan itu sunyi senyap. Mediator, sama sekali tidak menyadari apa yang ada di dalam paket, tetapi mengenali kehancuran total ketika dia melihatnya, duduk membeku, tangannya bersandar pada filenya. Siti berdiri. Dia tidak berteriak.
Dia tidak membual. Dia tidak memberikan monolog yang sudah dilatih. Dia menatap lurus ke arah Budi dan berbicara dengan nada datar, dingin, dan korporat. Aku tidak akan membayar kebohonganmu, romansamu, atau gaya hidup palsumu. Semua yang kamu curi sekarang adalah penyelidikan kejahatan berat. Itu masalahmu, bukan masalahku. Budi mengangkat kepalanya, wajahnya berwarna abu-abu basah. Siti, tunggu, kamu tidak mengerti. Ini salah paham. Aku akan membayarnya kembali. Itu pinjaman jembatan. Aku perlu membantu biaya operasional bisnis. Aku hanya tidak punya waktu. Dia mengoceh, memotong kata-katanya, dengan putus asa mencari alasan. Alasan apapun yang bisa menulis ulang bukti hitam putih yang tergeletak di atas meja. Budi, Siti memotongnya. Aku seorang akuntan, aku jauh lebih mengerti pembukuan daripada kamu. Memalsukan tanda tangan pada pinjaman bank adalah penipuan kawat federal dan pencurian identitas. Kamu akan menghadapi hukuman penjara yang serius. Kiki, yang tadinya lumpuh, tiba-tiba menusukkan kuku-kukunya yang sudah dirawat ke bahu Budi. Kamu bilang dia tidak akan pernah tahu. Kamu bilang itu sudah beres. Apa-apaan ini? Kenapa kejaksaan ikut campur? Suaranya pecah menjadi nada yang melengking dan histeris. Cincin pertunangan berlian besar itu berkedip di bawah lampu neon, saat dia menusuk jari ke arah kertas-kertas itu. Budi duduk tak bergerak. Kiki menyambar surat kejaksaan dari meja, memindainya lagi, dan menjadi pucat pasi. Dia tahu dia yang masuk ke cabang dengan ID City. Dia tahu dia telah memalsukan tanda tangan, tetapi dia pikir itu hanya rahasia kecil mereka yang terkubur di bawah birokrasi bank. Sekarang dia menatap analisis forensik, jejak bank, dan nomor kasus kriminal yang aktif. Mediator akhirnya menemukan suaranya. Permisi, jika Anda memiliki masalah hukum pribadi, Anda perlu menyelesaikannya di luar gedung pengadilan. Siti meraih meja, mengambil salinan perjanjian penyelesaian perkawinan yang ditandatanganinya, melipatnya dengan rapi, memasukkannya ke dalam tas kulitnya, dan menutupnya. Dia memakai sarung tangannya. Dia bergerak metodis, tidak terburu-buru, persis seperti dia membereskan mejanya pukul 5.00 sore setiap hari. Di pintu, dia menoleh ke belakang. Budi berdiri, memegang kertas-kertas itu, mulutnya terbuka, tampak sakit secara fisik. Di sampingnya, Kiki dengan mantel Max Maranya, rambut tertata sempurna, dan berlian raksasa mendesis dengan kejam di telinganya, menusuk dadanya. Wajahnya memerah gelap, berbintik-bintik karena panik. Kehidupan fantasi yang indah dan bersih yang telah dia ciptakan telah hancur dalam waktu tepat 3 menit. Siti berjalan keluar gedung. Udara Januari yang dingin menusuk wajahnya, tajam, kering, dan bersih. Dia menuruni tangga gedung pengadilan, melewati Audi Budi, melewati Range Rover Kiki, dan membuka kunci Toyotanya. Dia masuk, meletakkan tangannya di kemudi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menarik napas sampai ke dasar paru-parunya, begitu dalam hingga tulang rusuknya sakit. Dampaknya cepat. Seminggu kemudian, seorang detektif dari unit kejahatan keuangan menelepon Budi dan memintanya untuk datang untuk wawancara. Budi menyewa seorang pengacara pembela, tetapi posisinya tidak dapat dipertahankan. Rekaman keamanan bank, laporan forensik, jejak transfer kawat, dan catatan yang diserahkan dari notaris korup melukiskan mahakarya penipuan yang tidak dapat dihilangkan oleh pengacara manapun. Kiki bereaksi persis seperti orang-orang yang hidup dari uang curian. Pada tanda pertama konsekuensi nyata, dia menghilang. 3 hari setelah pengadilan, dia berhenti menjawab panggilan Budi. Seminggu kemudian, dia memblokirnya di semua aplikasi. 2 minggu kemudian, Aura Estetika tutup, laser dilikuidasi, sewa dibatalkan, dan PT dibubarkan. Kiki menguras rekeningnya, mengubah nomor teleponnya, dan diduga melarikan diri ke Bandung untuk tinggal bersama keluarga. Cincin pertunangan berlian kemungkinan besar ikut dengannya. Budi ditinggalkan sendirian. Selingkuhan yang dia gunakan untuk menghancurkan pernikahannya lenyap begitu uang curiannya hilang. Kondominium mewah dengan jendela dari lantai ke langit-langit tetap menjadi daftar Zillow.
perusahaan pengembangan komersial, yang mendengar desas-desus tentang kemungkinan dakwaan penipuan federal terhadap VP penjualan mereka, memecatnya sebelum tinta pada surat perintah penangkapan kering. Di real estate corporate, reputasi Anda adalah mata uang Anda dan miliknya bangkrut. Siti, sementara itu, fokus pada pembukuannya sendiri. Robert mengajukan gugatan perdata terhadap bank untuk membatalkan pinjaman palsu. Hakim meninjau bukti forensik, laporan polisi, dan video serta memutuskan dengan cepat. Kontrak itu batal. Siti sepenuhnya dibebaskan dari utang. Bank Mandiri dibiarkan menanggung kerugian, memaksa mereka untuk mengejar Budi dan Kiki yang buron sendiri untuk mendapatkan kembali 350.000 rupiah. Budi mencoba menghubungi Siti. Dia menelepon. Siti mengirimnya ke pesan suara. Dia mengirim pesan teks panjang yang bertele-tele memohon pengampunan, mencampurkan permintaan maaf dengan permohonan putus asa untuk menghentikan pengacara. Siti, saya menyadari apa yang saya lakukan. Mari kita selesaikan ini di luar pengadilan. Ingat apa yang pernah kita miliki? Dia bahkan muncul di gedung kantornya berdiri di meja keamanan dengan karangan bunga persis seperti 8 tahun yang lalu. Petugas keamanan menelepon sambungan Siti. Ada seorang pria di bawah sana yang mengatakan dia suamimu. Mantan suamiku, jawab Siti. Beritahu dia bahwa saya sedang rapat dan minta dia diusir dari properti. Dia membalasnya tepat sekali melalui pesan teks. Semua yang kita miliki kamu transfer ke Aura Estetika PT. Bicara dengan pengacaramu. Dia memblokir nomornya. Musim semi itu, Siti menyewa apartemen 1 kamar tidur di sisi utara kota. Lantai 4 menghadap taman dengan balkon kecil yang cukup besar untuk sebuah kursi dan pot geranium. Dia melengkapinya dengan sederhana. Sebuah tempat tidur, meja, rak buku, dan lampu meja hijau yang sama yang dia simpan sejak kuliah. Di pintu masuk, dia menggantung papan gabus. Catatan pertama yang dia tempelkan berbunyi, hanya maju. Di tempat kerja, dia meminta kenaikan pangkat untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Para mitra, terkejut tetapi terkesan dengan ketegasannya yang baru, setuju. Pada musim panas, dia naik pangkat menjadi akuntan senior. Kemudian sesuatu terjadi yang tidak dia rencanakan. Pada bulan April, rekan kerjanya, auditor yang merekomendasikan ahli forensik, datang ke biliknya tampak sakit perut. Siti, adik saya dalam masalah. Mantan pacarnya mengambil pinjaman online menggunakan nomor identitasnya dan menghilang. Agen penagihan menghancurkan ponselnya. Dia takut harus membayarnya. Siti mendengarkan, mengajukan 3 pertanyaan spesifik, dan dalam 30 menit menyusun rencana perang. Tarik laporan kredit, minta surat perjanjian asli, lacak IP tanda tangan digital, ajukan laporan pencurian identitas OJK, dan ajukan laporan polisi untuk membekukan penagihan. Dia membantu menyusun surat-surat itu, dan memberikan nomor telepon Robert kepadanya. Sebulan kemudian, utang-utang itu terhapus. Kemudian datang seorang kenalan dari Jim. Lalu teman seorang teman, lalu seorang wanita dari grup Facebook lokal yang mengiriminya pesan setelah rekan kerjanya menyebutkan ceritanya secara online. Siti menjawab setiap pertanyaan. Dia membimbing mereka, mendidik mereka, dan menyadari bahwa cerita-cerita ini bukan insiden terisolasi. Ada ribuan dari mereka, wanita yang dibebani utang palsu, kredit rusak, dan kewajiban tersembunyi karena pasangan yang mereka percayai. Wanita yang tidak tahu bahwa tanda tangan digital bisa diperjuangkan, bahwa pinjaman bisa dibatalkan, dan bahwa hukum bisa dipersenjatai untuk melindungi mereka. Pada musim gugur, Siti memulai bisnis sampingan konsultasi. Awalnya, itu hanya panggilan Zoom. Kemudian, dia menyewa ruang kantor kecil di mal yang sama tempat Bapak Hadi bekerja. Dia bukan pengacara dan tidak memberikan nasihat hukum, tetapi dia adalah seorang akuntan dan dia tahu apa yang dia tahu. Bagaimana membaca cetakan kecil, bagaimana mengaudit jejak bank, bagaimana menarik registri PT, dan bagaimana mengatur kekacauan menjadi berkas yang anti peluru. Dia membantu wanita melihat perhitungan ketika yang mereka lihat hanyalah kepanikan. Dia menamai PT-nya buku besar jelas. Fitri menyarankan nama itu,
Dan Siti menyukainya karena itulah yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya, menyeimbangkan pembukuan. Hanya saja sekarang alih-alih memperbaiki rekening perusahaan, dia memperbaiki kehidupan. Budi dijatuhi hukuman pada bulan Oktober. Dia menghindari penjara federal dengan mengambil kesepakatan pembelaan dengan negara bagian. Dia mendapatkan 3 tahun masa percobaan kejahatan, layanan masyarakat, dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi penuh kepada bank. Dia harus menjual Audinya hanya untuk membayar uang muka utang. Dia tidak menjalani hukuman berat, tetapi dia sekarang adalah narapidana. Membangun karier di penjualan korporat dengan vonis penipuan dalam pemeriksaan latar belakang hampir tidak mungkin. Kiki tetap menjadi hantu. Pihak berwenang percaya dia hidup dengan nama baru di luar negara bagian. Uang yang disuntikkan ke Spanya hilang selamanya. Siti tidak mengikuti tanggal sidang Budi. Dia mendengar tentang hukumannya dari Fitri, yang meneleponnya suatu malam untuk memberikan ringkasan. Siti berkata, "Terima kasih sudah memberitahu." Menutup telepon dan kembali bekerja. Dia memiliki file yang terbuka di mejanya dari klien baru, seorang perawat muda yang mantan pacarnya memalsukan pinjaman mobil. Skema yang familiar, kepanikan yang familiar di matanya, kadang-kadang di malam hari, duduk di balkonnya dengan secangkir teh. Siti akan teringat pagi Januari yang dingin itu, udara yang sejuk, matahari yang menyilaukan salju, pilar-pilar batu gedung pengadilan. Budi dengan jas biru navinya, Kiki dengan mantel Max, marahnya dengan cincin berlian, senyum sombong dan kemenangan mereka, dan amplop Manila biasa yang menghancurkan seluruh kenyataan mereka. Dia tidak menjadi mantan istri yang berteriak-teriak dan dendam. Dia tidak menggores mobilnya. Dia tidak memposting omelan di Facebook. Dia tidak menelepon ibunya. Dia hanya melakukan apa yang terbaik dia lakukan. Dia mengaudit data, menyeimbangkan pembukuan, dan membanting kebenaran mutlak yang tak terbantahkan di atas meja, dengan tenang, metodis, dengan tanda tangan sempurna di bagian bawah setiap halaman. Lampu hijau bersinar lembut di mejanya. Di luar, kota mulai gelap, malam musim gugur yang sejuk dan sunyi. Siti menghabiskan tehnya, masuk kembali, dan membuka laptopnya. Dia ada rapat dengan klien baru besok. Dia perlu menyiapkan file. Di lorong, tertempel di papan gabus, catatan itu masih berbunyi, hanya maju. Dia melewatinya setiap pagi dan setiap malam.